Nabi Muhammad meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya Sa'ib hingga Sa'ib usia tua. Pada usia tua rambutnya Sa'ib itu kan semuanya beruban putih, kecuali bagian di mana Rasulullah meletakkan telapak tangannya, itu rambutnya tetap hitam. Rambutnya Sa'ib tetap hitam di bagian yang dipegang atau diletakkan telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bahili meriwayatkan anna athara masih sallallahu alaihi wasallam min ra'si Sa'ib lam yazal aswad ma'a syaibi ma siwah. Bahwasanya bekas usapan tangan Nabi SAW di kepalanya Sa'ib itu rambutnya hitam, padahal sekelilingnya itu rambut-rambut yang lain berubah, kecuali tempat di mana Nabi Muhammad meletakkan telapak tangannya sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan untukku keberkahan. Al-barakah, apa itu al-barakah? Al-barakah itu sebagaimana disebutkan oleh ulama, definisinya adalah thubutul khairil ilahi fi syai', ya, menetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Artinya keberkahan itu adalah menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Itu artinya keberkahan. Berkah di dalam ilmu yang kita miliki itu, di situ ada kebaikan dari Allah. Ya, pada ilmu yang kita miliki, pada pekerjaan yang kita kerjakan, ada kebaikan Allah di situ. Artinya segala sesuatu yang di situ ada keberkahan, ada kebaikan Allah, ya yang ada bagus saja udah. Yang ada subur aja terus, kebaikan Allah ada di situ. Itu keberkahan, itu artinya. Makanya kalau kita ingin keberkahan, apa artinya mencari keberkahan? Mencari kebaikan Allah pada sesuatu. Jelas, itu artinya keberkahan. Dan As-Sa'ib saat sakit itu selain diusap kepalanya, didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, keberkahan nampak pada diri Sa'ib dari umurnya, dari kesehatannya. Beliau itu wafat di usia 94 tahun sebagaimana dalam riwayat. Usia 94 tahun, sedangkan beliau dalam keadaan sehat, kuat, ya, seperti seakan-akan masih muda, enggak usia 90 tahun. Masih lincah, kuat, dan seterusnya. Sampai beliau mengatakan, ya, saya tahu betul, saya tidak menikmati saat ini pendengaran saya yang bagus, penglihatan yang saya yang bagus, melainkan karena keberkahan dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dari hadis ini kita akan dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kelembutannya kepada para sahabatnya, khususnya kepada anak-anak dan para pemuda. Saat itu kan Sa'ib masih anak-anak. Beliau lembut, mengusap kepalanya, mendoakannya di dalam keberkahan. Nah, ini perilaku Nabi Muhammad SAW yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ikuti. Terus setelah itu gak cuman diusap kepalanya dan didoakan dengan keberkahan, kemudian Nabi mengambil wudu. Setelah mengambil wudu, air bekas wudunya itu, kata Sa'ib, saya meminum air bekas wudunya. Kemudian setelah itu saya berdiri di belakang punggungnya Nabi Muhammad, di belakang pundaknya Rasulullah. Maka fanadhartu ilal khatam baina katifaihi, maka saya melihat stempel kenabian di belakangnya Rasulullah, di punggungnya Nabi Muhammad SAW. Ya, fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Nah, di sini berbicara tentang khatamun nubuwah. Yang pertama dari hadis ini, As-Sa'ib menegaskan saksi mata di punggungnya Rasulullah ada khatamun nubuwah. Itu satu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, posisinya. Posisinya itu adalah antara katifain. Al-katif itu tulang berikat, ya. Ya, antara kedua tulang berikatnya, posisinya di belakang situ, di antara itu. Dalam riwayat yang lain, posisinya itu agak ke sebelah kiri. Tadi saya bilang para nabi-nabi di sebelah kanan, sedangkan Nabi Muhammad posisinya agak di sebelah kiri. Nah, tapi
posisinya yaitu antara dua tulang berikatnya itu. Dan bentuknya fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Dan bentuknya seperti zirrul hajalah atau zirrul hajalah. Ya. Zirrul hajalah ini intinya dia daging yang apa sih namanya? Kalau dari badan itu bagian tersebut melendung. Ya. Seperti kubah, seperti kubah. Ya. Dalam ulama mengatakan kalimat al-hajalah itu al-hajalah ya mengandung beberapa arti. Beberapa dari mereka mengartikan al-hajalah itu adalah jenis tumbuhan yang buahnya ya atau apa sih namanya atau daunnya itu bentuknya seperti gubah, melengkung gitu, seperti gubah. Ya. Artinya bentuk khatamun nubuwah itu dia. Bagian tersebut seperti gubah di tubuhnya Rasulullah, daging yang melendung tumbuh ke atas seperti gubah. Itu riwayat. Ya. Dalam ucapan para ulama, ya, riwayat yang lain rizul hajalah, artinya riz itu telur. Ya. Al-hajalah tahu enggak hajalah? Al-hajalah itu ayam puyuh, tahu ayam puyuh? Ya. Bentuknya seperti telur ayam puyuh itu kecil begitu. Setengah telur, ya, di belakang pundaknya Nabi Muhammad SAW. Bentuknya seperti itu. Paham? Baik. Ini yang disaksikan oleh siapa namanya? Sa'ib bin Yazid. Terus di sini disebutkan pada Imam Tirmidzi riwayat yang lain. Apa itu? Ini dia. Hadis yang kedua, haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talgani. Qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb Al-Dhuhali Abil Mughirah. Nah, an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir ibn Samurah. Dari Jabir ibn Samurah beliau mengatakan, ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Naam. Jabir bin Samurah beliau katakan, saya melihat al-khatam, stempel itu di antara kedua katif berikat, tulang berikat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis ini menjelaskan tentang posisinya, letaknya di mana. Ghuddatan, artinya ghuddatan itu, kalau ghuddatan itu adalah daging yang tumbuh antara kulit dengan apa namanya tubuh kita, dan dia bergerak kalau digerakkan gitu. Terus warnanya itu hamra, kemerah-merahan. Ya. Warnanya kemerahan. Bentuknya mithla baydatil hamamah, seperti telur al-hamamah, merpati. Ya, telur merpati sama telur apa? Baik. Hadhihi riwayah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani. Qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun. Al-Asim bin Umar ibn Qatadah. An jaddatihi Rumaithah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifai min gurb fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mat ihtazza lahu 'arsyur rahman. Hadis ini mengatakan bahwasanya diriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah
dari neneknya yang bernama Rumaithah. Rumaithah ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin menceritakan tentang apa namanya, Rumaithah ini mengatakan ingin menceritakan bahwasanya Rasul pernah mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz pada saat beliau wafat, ihtazzalahu arsyur rahman. Nabi mengatakan saat-saat ketika Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, bahwasanya arasy Allah berguncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Rumaithah ingin menegaskan bahwa saya mendengar ucapan ini langsung loh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Terus ngedengarnya saya bukan dari kejauhan, saya ngedengar dari lisan Nabi Muhammad, dekat banget posisi saya saat itu. Artinya ingin menegaskan bahwasanya dia betul-betul mendengar ucapan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman yang menarik di sini dia mengatakan, ya, saat saya mendengar itu saya dengar dengan dekat, posisi saya dekat banget dengan Rasulullah. Sedekat apa? Beliau katakan, "Lau asya'u an ugabbilal khatam alladhi baina katifaihi min gurbihi la fa'altu." Saya, katanya Rumaithah, kalau saat itu pengen, ada keinginan, ambisi untuk mencium al-khatam, khatamun nubuwah, maka saya bisa menciumnya. Saking dekatnya saya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pendengaran saya betul-betul jernih banget ketika mendengar dari Rasulullah bahwasanya arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, dari hadis ini yang bisa kita petik selain tentang Sa'ad bin Mu'adz, ya banyak hal. Apa itu? Saksi mata yang lain yang melihat khatamun nubuwah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini menjelaskan posisinya baina katifai, pada di apa namanya, antara kedua tulang berikatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, Allah haddatsana Ahmad bin Abd al-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Talib, yani Ibrahim bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Beliau dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dari putranya Muhammad bin Ali. Ya. Itu Ibrahim mengatakan, karena Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadits bituli. Itu kalau Sayyidina Ali sedang menceritakan, melukiskan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya panjang dan selalu menceritakan ini. Waqala baina katifaihi khatamun nubuwah, antara kedua tulang berikatnya itu baina katif terdapat khatamun nubuwah, stempel kenabian, dan itulah stempelnya para nabi-nabi. Baik. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dari Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Azrah bin Thabit, qala haddatsani Alba bin Ahmar al-Yashkuri, qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid udnu minni famsah dhahri, famasahtu dhahrah, fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, qultu wa mal khatam, qala sya'aratun mujtami'atun. Nah, ini menarik. Ada riwayat yang lain yang tadi disebutkan dari sahabat Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Beliau katakan, pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kamu kepadaku. Suruh mendekat. Setelah dekat, Nabi bilang, imsah dhahri, usapkan apa tanganmu di punggungku, di bagian belakang punggung. Maka Abu Zaid mengatakan, maka saya usapkan tanganku itu, saya usap belakangnya Rasulullah SAW. Maka ternyata ketika saya usap, jari-jari saya ini menyentuh khatam, stempel kenabian itu. Maka periwayat bertanya, apa yang kamu maksud dengan khatam? Apa itu? Bagaimana bentuknya? Nah, ini gak cuma ngelihat, menyentuh. Beliau katakan sya'aratun mujtami'at, rambut-rambut yang berkumpul di satu tempat itu. Nah, ini tambahan lagi riwayat yang menjelaskan tentang
selain posisinya baina katifain, di belakang, terus juga bentuknya seperti apa, telur merpati atau telur apa, puyuh, ya. Ya. Terus di sini ada tambahan lagi riwayat, dia ada rambut-rambut yang tumbuh di situ. Ada rambut-rambut yang tumbuh di situ, berbeda dengan tubuh Nabi Muhammad bagian yang lain. Di situ rambut berkumpul. Artinya ditumbuhi dengan rambut. Sya'aratul mujtamiyah.